limanya. Yep. Oh, Joy. gue pikir tadinya mereka akan nge-ban itu tuh nge-ban ke Valentina kali Tahu. Prof. Lalu Iya. mereka juga punya kesempatan untuk bisa ngambil Sora dari Soranya gold untuk berada lane. di goal. Iya, iya, Ternyata iya. Joy dulu. Karena kan kita tahu sendiri ya, Yue ini kan Valentina nomor 1 Filipina. Oke, Dia dari dulu emang power. Paling power katanya. Untuk ngomongin soal Valentina. Jadi kayaknya emang perlu sih kalau emang ada pertimbangan Sora ya. Atau karena mereka last pick, ya udah kita ambil roamer dulu buat JP gitu. Jadi last picknya emang bener-bener surprise pick kayak yang sering kita lihat. oh Dan- no Sora. Dan Oh, Sora kan yang Sora kena. ternyata. Nggak mau ya, Gak mau, gak mau. ada resiko soalnya juga ya. Tapi Oheb kalau misalkan memang dikasih ke arah fighter gold lane juga nggak masalah nih. Iya, iya, iya. Apalagi lawannya Granger ya. Iya. Mungkin di awal agak sedikit kerepotan dari Grangernya, tapi Oke, mid Chow. nanti akan jadi masalah. Chow, nanti kita bilang, karena Hilda Khalid Chow ini akan bisa banget untuk nempelin lini belakang, terutama untuk mid laner yang emang kapasitasnya nggak bisa kena screening. Oke. Chow Rom ya berarti. Cuman ini kekuatan ego juga nanti ya. Belum lagi dengan ada grok kayak gini akan seperti apa barikat yang bisa dia buat lagi. Untuk ngeblokade Wow. bagaimana Choy Bagus nanti ya. dan wow. Wah, ini Chow gold lane kah? Atau tetap roamer nih? Kayaknya di Rom sih. Kayak mereka masih bisa ambil highlight nanti dari TL. Adu Kalau tebel ya. Iya, kalau emang melihat dari adanya Baxia seperti ini. Yap. Nah, seperti yang kita bilang tadi kan, kalau misalkan reaction dari tim Aurora Gaming Filipina melihat Isyunjin, harusnya mereka bakal bermain ke arah tank jungle. Tapi wise nggak misalnya untuk kali ini Prof dia dari tim Liquid tetap memaksakan adanya contoh kayak Kari gitu. Kari, Berada di goal Wah, Isyunjin Kari ya. Dari Sisi awal, Kari jadinya. dari awal aku orang yang konsisten sih. Aku akan bilang itu draft yang emang agak greedy sebenarnya. Oke. Ngeri ya. Iya. Tapi Cici. Dan Iya Cici kan? ternyata. Makanya nggak berani pasti. Kalau bawa Kari kayaknya itu jadi draft yang meh banget. Langsung. Gitu kayak ya kayak kurs gitu. Walaupun ya balik lagi yang main adalah tim Liquid. Dan dari draft, mana yang kalian pilih? Aku menginginkan Oheb bermain gol, pengen lihat ya. Kali ini Aurora dulu. Aku Aurora sih. Oke. Sepertinya mereka lebih setuju ya untuk membawakan marksman bagi Iya. Oheb. Sehingga fighter Oheb, apakah memang bukan menjadi winning condition dari tim Liquid Filipina. Dan kita akan melihat dari Best of 3 Series. Welcome to knockout stage. Babak yang lebih panas daripada babak sebelumnya. Dan kita akan menyaksikan hal tersebut dengan opening PH versus PH. Oke, match pertama. Di knockout stage 1, Civil War telah terjadi, perang saudara pun terlihat. Mau tidak mau, dua tim dari regional yang sama harus bertemu. Jadi langsung saja best of 3 series. Knockout stage, mana suaranya? PH lawan PH lagi ya. Sebagai match pembukaan di knockout stage juga. Sebenarnya kalau bicara tentang draft yang tadi kenapa aku lebih condong ke teman-teman Aurora Philippines, bukan karena Oheb main fighter sih kalau aku. Aku lihat ini Yuzong bakal bisa jadi jawaban untuk bisa memegang Kara Isunjin dan juga Fars ya, Prof. Ya ini emang jawaban absolut ya. Yang bisa langsung direct attack ke belakang. Tapi ya di satu sisi emang kalau kita lihat dari tim Liquid, mereka emang benar-benar sangat mengandalkan sekali Karl TZ. Sehingga once Karl TZ-nya benar-benar ke shutdown gitu, bakal repot banget tentunya untuk bisa build up lagi. Mungkin ya nanti yang di mid game bisa megangin ada Oheb ya kan. Dengan Festival of Blood. Terus juga dia membawakan ke arah dari Resmite. Jadi otomatis ketika dalam tim fight besar, apalagi mungkin targetnya adalah Baxia dari tim Kite, udah pasti bakal kerepotan itu. Dan pada akhirnya hari ini gue juga bisa nge-cashin ya, 2 XP Idol. Cie. Edward Sanford. Wih, Lu idol ya. mau pindah XP juga lo? Apa? Mau pindah ke Enggak, XP gue juga? suka aja dulu ngeliat Edward di blacklist itu gila-gilaan loh. Iya sih. Tapi ya match up-nya masih terlihat ada sedikit kemenangan ya buat Edward juga tadi ngasih pressure ke arah Sanford-nya. Yap. Ya cuman itu di landing aja. Tapi nantinya untuk di team fight akan seperti apa? Betul. Sementara Demon Kite sudah level 4. Dan beberapa saat lagi mereka juga akan melakukan pertempuran harusnya ya di area dari turtle yang pertama akan seperti apa lagi konsep dari pertahanan dan juga penyerangannya. Harusnya kalau Edwardnya udah level 4 duluan ini bakal lebih kuat sih untuk nge-set up juga. Apalagi kan tank jungler tapi Oke. JP Sementara itu Yue mendapatkan sebuah ancaman tadi dari JP. Cukup berani tapi Light berada di garis tengah, di garis pertahanan hanya untuk sekarang Edward. Wow.
Serangan mendadak walaupun sekarang Turtle tetap berhasil diamankan oleh Aurora Gaming. Tapi mendadak banget tadi. Iya, dan Karl TZ tadi react untuk langsung pindah posisi di saat petrify-nya Edward jadinya miss. Dan itu adalah hal yang baik banget pasti buat tim Liquid, tapi 1v1 di top Oheb. Oke, dan di bawah coba lihat tuh. Waduh, Sanford ngalangin loh, pinter banget. Ya emang di-cut ya, karena emang beresiko sekali kalau misalkan nanti Yuchongnya bisa sampai ke bawah. Oke, Wih, Oheb. Tes ilmu. masih try, masih try. Masih. Tes ilmu kan dia Iya. sekuat apa ya. Oke, tapi untuk bagaimana harusnya menjadi prioritas ya untuk dominance ice dari Sanford juga nih Prof kayaknya. Ya kayaknya lebih ini ya, lebih membagi item juga. Tapi kalau dilihat dari Sanji juga kayaknya bakal menuju ke glowing. Mereka emang pengen bonyokin dulu ya untuk Edwardnya biar nggak dapetin regen yang tinggi nantinya. Dan mungkin ini akan menilai juga bagaimana kekuatan dari Demon Kite dengan ada efek dari Scorch atau Burning Evac. Nanti akan memberikan damage tambahan sesuai dengan persenan HP. Yap. Satu, Wih, pedih tuh. Lethal Ignition. 2 ya, baru 2 tetes loh. Dalam keadaan item belum jadi. Agak berbahaya. Tapi kembali lagi di EXP ya bakal Kapan kelarnya? ini begini-begini mereka? aja ya. Pok lagi. Oheb udah mulai berani untuk keluar dari zonanya. Oh. Mau nggak mau harus maju soalnya. Karena Domeng agak sedikit nge-freeze. Yap, Dengan Domeng menang juga range. kalau dilihat-lihat dia lebih memilih ke arah Hunter ya dibandingkan Skypierce first item. Aha. Kayaknya dia emang lebih membutuhkan damage-nya terlebih dahulu. Yap. Sehingga dia bisa menangin laning matchup. Jadi dia nggak buru-buru untuk cari kill. Nanti pas udah Skypierce baru dia mungkin join team fight. Berarti turtle kedua ini bakal jadi misteri nih. Apakah nanti akan ada team fight berlima? Lihat udah ada recall nih dengan Flying Cloud. Edward bisa langsung datang ke turtle. Ya, dan dibawa pelan juga ya temponya untuk keduanya. Terutama untuk Aurora Gaming. Mereka masih cukup bersabar, tapi kembali lagi Turtle sudah muncul. Ini lane yang berdekatan dengan goldnya juga, jadi bisa banget untuk join the fight. Oke. Sekarang Edward akan landing ke arah mana? Wih, mau landing ke sini kah? Cukup berani, tapi ada Way of Dragon tadi udah langsung digagalkan pula. Ohebnya down, namun untuk kali ini dari pergerakan Edward pun masih bisa selamat dan JP menjadi korban. 1 turtle, 2 player. Oke, paket komplit. Iya, Cair. walaupun memang dari tim Liquid juga mereka coba untuk ganti kerugiannya ya Yep. dengan dapetin full plating dan turret di arah bottom lane. Tadi yang dapetin Karl TZ dan bahkan tengahnya juga udah dicicil lagi. Jadi secara gak langsung dari tim Liquid ini mereka ngebayar tunai loh kerugian mereka dengan cukup oke. Karena metode hyper carry ya. Jadi mau nggak mau emang harus ada yang dikorbanin juga. Mereka nggak bisa react untuk team fight di early game kayak gini. Tim Liquid cuma bisa ngelakuin hal yang berlawanan dengan mungkin melakukan farming, trade dari turret, dan berharap nggak ada kill yang lebih banyak lagi, terutama di gold lane karena Oheb kayaknya bener-bener tertekan ketika Domengnya udah nge-spike di awal game tadi. Iya, Domengnya sabar banget ya dia. Nge-freeze, mau nggak mau OHP maju, sekalinya maju kena poke, kalah range. Oke ya, tapi Aurora Gaming Philippines seakan ya memang unggul. Tapi lihat goldnya juga tim Liquid ngejar banget. Ngejar-ngejar. Karena Ngejar. mereka tadi kan dapat turret di bawah kan. Oke. JP harus mundur terlebih dahulu. Cukup pelan tempo permainan, tapi setidaknya mereka akan mendapatkan satu auto turret yang ada di bagian atas. Yes, oke. Dan ini JP kayaknya juga lumayan sulit ya untuk bisa menargetkan ke arah Yue dan Domeng yang bawa Purify. Plus lagi Light, ini adalah typically yang sangat-sangat bisa melakukan counter initiate dengan area of effect yang lebih besar. Agak cukup berbahaya, tapi masalahnya di arah bottom lane, ini Karl TZ udah mulai ditemenin terus sama Sanford. Yap, di tempat yang berbeda, Domeng berhasil langsung dihancurkan, tapi Sanji kali ini menjadi korban di Yue pula. Sanford numpang lewat di area mid. Oke, trade yang terlihat ya antara gold lane dan juga mid lane-nya. Karena udah mulai diajak untuk team fight sih harusnya untuk Domeng. Yang walaupun secara itemization Domeng gak Skypierces, Prof. Dia kayaknya mau langsung Malefic kah? Ya kayaknya mau bener-bener yang eksplosif ya. What? Nanti Skypierce bakal di akhir kayaknya berarti. Oke, dan mereka akan melakukan pertempuran di area dari Turtle. Akan seperti apa lagi? Karena untuk sekarang Sanford yang kehilangan coba XP dalam tubuhnya, tapi Edward harus mundur sedikit. Wow! Tapi baru ada tektonik jasa dikeluarkan pula. Kalsinya masih sempat bisa kabur, namun JP-nya tersedot seluruh XP yang dimiliki, tapi masih bisa selamat dan Sanford masih bisa kabur pula. Tidak ada yang tumbang tapi. Yap, dan tim Liquid mereka Wah. cukup sabar ya untuk ya udah gak dapetin turtle-nya, mereka mundur. Mereka gak mau lanjutin team fight-nya. Dan Light, Tectonic Charge yang langsung kena 2 orang sekaligus. Malefic Roar-nya jadi. Bukan prioritas Skypiercers bagi Domeng, Prof. Ya sebuah pertanyaan, apakah
kalau ada Sky Pierce tadi bakal tumbang semuanya, mungkin saja. Sementara sekarang langsung dikeluarkan habis-habisan. Edward akan bisa selamat tapi satu terakhir. Edward pun menjadi korban. Oheb mencoba untuk bisa kabur. Oheb selamat. Selamat ya. Walaupun gangguan dari Light tadi juga udah mulai masuk dengan Mighty Swing. Dibantu damage turret tapi di bottom lane. Oke, satu terakhirnya membuktikan pada Sunford menjadi korban. Yap. Nah, itu tujuannya ya, Malefic. Biar Sunfordnya bisa ditumbangin dengan instan. Tapi ya balik lagi, harusnya build up pelan-pelan nih. Kelihatan itu dia expert glove. Berarti Itu item dia. ketiga kan, Sky Pierce, Sky Pierce baru. OTW. Udah cukup berarti dengan penetrationnya, udah cukup dengan damage-nya. Tinggal efeknya aja nih. Dan kalau kita lihat dari pemilihan itemnya ternyata Blood Wings yang dipilih sama Yue. Dia nggak mau kena burst sama Sanji. Karena Sanji next itemnya kayaknya Lightning. Dia bakal punya efek Resonate. Per 6 detik dia akan memberikan efek yang mengerikan. Dan itu scaling. Nah nanti semakin banyak magic power yang dimiliki sama Sanji, damage-nya akan semakin meningkat. Ya, pecahan resonate itu ya. Pedes. Yes, per 6 detik lagi. Per 6 detik ya. Itu makanya Lightning Transition lagi laris manis ya akhir-akhir ini. Ya, sedang naik daun. Naik daun. Tapi Sunford, Oke, Sunford masih ada celah sedikit Purify. yang bisa dimanfaatkan oleh Sunford. Ya, Purify ya tadi juga memang terpaksa harus dikeluarkan oleh Sunford. Di area tengah udah mulai dipukul mundur lagi ya, area yang cukup besar juga dari Sanji sih. Ini yang ngebuat akhirnya Yue prioritas banget tadi langsung menuju ke arah Bloodwing. Sementara itu akhirnya Sky Piercer dari Domain Kite-nya udah selesai. Ini nih, Conditional ya. conditional banget dan emang ngelihat dari adanya duo fighters ya. Chow dan juga Cici, jadi kayaknya mereka emang pengen burst depannya dulu, apalagi ada Uranus. 3 frontline dari tim Liquid. Hanya ini pilihan ke arah Malefic ya sebenarnya fine aja. Yap. Apakah nantinya si Albert juga akan menjadi salah satu pilihan nanti untuk Domeng, Prof? Bisa banget buat Uranus kan. Yap. Oke, dan Domeng akan berapa stacknya dan itu dia stack pertama untuk Domeng. Berhasil langsung dimanfaatkan sebentar untuk sekarang. Kalsinya masih sempat bisa kabur. Yue di PSSA menyakitkan JP-nya. Memungkinkan Rebana. Agak sedikit terjebak tapi Oheb harus saja langsung memberikan body block ya. Guna bisa menyelamatkan ke arah JP. Yap, mundur dulu untuk keduanya Aurora Gaming Philippines. Mereka udah cukup ya untuk dapetin Sunford. Ini Sunford keadaannya lagi kurang baik-baik aja nih. Damage-nya yang continuous dari Aurora Gaming yang sangat-sangat bisa membuat dirinya terumat habis tadi. Ya. 0-2-0. Ini walaupun udah ada Baxia ya, tapi UN tetap bikin glowing juga nih. Dengan tujuan biar Sunford pokoknya nggak bisa mendapatkan regen yang maksimal. Dan Uranusnya jadi nggak jalan playnya. Walaupun udah ada Oracle tadi. Dipotong banget ya. Dipotong banget. Dan Oke. kali ini dipegangin Lordnya untuk nyari stack dari Uranusnya. Cuma ya balik lagi ya karena Flying Cloud. Ada yang sekarat dikit bisa recall tuh Cepat bukan banget. akhir dari iya bukan akhir dari team fight sebenarnya. Kadang bikin miskalkulasi ya. Ini tumbang nih. Recall nih. gitu. Recall nih. Tapi kayaknya bakal ada team fight harusnya. Udah mulai dibuka juga dengan Mountain Shocker. Yep, dan Sunford memberanikan diri. The Way of Dragon, Edwardnya bisakah dia menyelamatkan diri dan masih sempat. Dengan Black Dragon pun mudah langsung dikeluarkan pula. Domeng yang mencari celah. Guna untuk bisa mendapatkan satu damage yang bisa diantarkan. Tapi double kill tadi berhasil diambil pula oleh Sunford. Sunford yang mengusir Domeng coba sampai ke belakang. Dan Light akan ke triple kill tapi tectonic charge. Sunford sedikit lebih tersisa. Sunford pun masih bisa selamat mendadak. Liquid memojokkan pergerakan Aurora. Oke, Sunford mohon maaf ya. Tadi sebelumnya saya notice 0-2-0. Sekarang marah dia. 2-0, sekarang marah dia. Marah loh dia. Langsung marah dan dibuktikan. Dapetin perfect turtle tapi kalah team fight dari Aurora Gaming. Mereka mengalami kerugian sekarang. Karena auto middle turretnya juga sekarang udah dihancurin. Gold yang sempat dipimpin tadi ya memang gak jauh di angka 1300. Tapi tim Liquid. Sebuah comms yang mereka jalankan begitu baik, Prof. Akhirnya equal Lordnya. Ini- Dari Goldnya. Tim Liquid sih emang bener-bener kayak ngejebak ya. Ngejebak Aurora Gaming Philippines di area Lord, terus mereka tutup lini belakangnya. Dan yang ditumbangin duluan tuh adalah Yue gitu. Tadi kena satu gerakan dari Karl Tizzy yang terlalu agresif juga dan ya good point di situ. Dia tim Liquid bisa mulai build up lagi buat pelan-pelan comeback, nyamain gold juga. Dan tinggal nungguin momen aja sih karena sekali lagi ya ada Chow, ada Cici. Curtain Call, The Way of Dragon. Tinggal pilih yang mana nih sebenarnya yang nanti bakal menjebak gerakan-gerakan dari Yue atau Domeng. Yap, dan tapi sebenarnya dari tadi JP lebih target Edward duluan. Biar Black Dragon formnya bukan buat screening balik atau inisiasi. Iya. Buat kabur kan? Buat kabur jadinya. Jadi nggak ada serangan yang ngeganggu si Varsha atau bahkan Isunshinya Karl Tizzy jadinya. Itu ya. Dan Chastise Fall Drone. Selesai di tangan dari Edward juga. Apakah ini akan menjadi sebuah jawaban pasti? Untuk Ini bisa bertahan. Karena dari tadi kalau kena The Way of the Dragon.
yang follow up damage itu kan Varsa. Yap, Sampai sementara Queen. JP. Gagal tadi menabrak arah JP. Wah. Memang temponya slow ya, lihat. 12 menit poin, Selalu. 5, 6. Selalu. Iya. Makanya mungkin yang terbiasa dengan pertandingan MPL ID yang terlalu clash, terus mungkin brawl server. Kalau lagi nonton PH lawan PH tuh, Akan pusing kalian. iya ya kayak ke bawah suasana, lebih dalam. Hipnotis ya. Trip notice. Trip notice dengan makro jadi. Iya. Poin killnya sepi, tapi struktur bangunan tidak tahan gitu ya. Itu dia, lihat dari mapnya, dari turretnya. Mereka mempertahankan landing management. Semuanya benar-benar terkalkulasi dengan matang. Yep. Goldnya mepet. Pertukaran selalu ada. Terus tadi juga Karl TZ masuk dengan damage yang udah mulai mumpuni ya. Baik lagi ya. Diam-diam Yisun Shin kan. Kalau kata Lunox kan ada order, ada chaos. Nah. Ya, ini ordernya nih. Benar-benar sesuai, struktural. Mereka punya playstyle yang benar-benar tertata. Chaosnya, nanti tunggu match 4 ya. Waduh. Ada ID alter ego itu. soalnya. Iya. Ada alter ego, mau chaos. Rame. Hayu katanya. Oke, Lord up nih. Dan lagi-lagi Bush PH. Ya karena sama-sama dari Filipina harusnya mereka akan notice. Jadi gerakan dari Sanji juga nggak bakal bisa lama-lama banget. Karena udah pasti bakal ke spot dan beberapa kali dicek juga sebenarnya. Karena dari tim Liquid ya mereka enaknya punya Mountain Shocker itu ya. Buka vision, gak terlalu gimana-gimana. Ya cuma masalahnya dari tim Liquid juga untuk berada di area dari Lord ya. Siapa yang memiliki damage yang cukup ataupun yang gede yang emang mau megangin itu loh Prof. Megangin oke. Tapi kalau mau nganterin aja selain dari Kalzi agak sedikit sulit gak sih? Iya. Mau nganterin damage-nya. Dan lihat tugas JP ya udah tinggal ngegangguin lini belakangnya aja. Kalaupun nanti JP-nya digas gitu kan, dia punya immortal. Ada Kalzi-nya di situ dong, coba. Win Di of situ. nature. Ya tapi hati-hati loh ini damage dari Domeng juga udah mulai gak main-main. Udah full item, dia punya War Axe sama Rose Gold. Nyari sustain juga. Nyari sustain, nyari spell fam, karena dia punya Festival of Blood. Dan tambah lagi sekarang kelihatan banget sih ini bener-bener ditempelin. Di burst Sunford-nya. Oke. Demon harus mundur dulu. Sanji, wow udah parkir di situ. Parkir. Pas itemnya aja tadi Rose Gold kan buat Domeng. menghindari magic power ya dari Sanji karena tipe burst-nya sangat-sangat mengganggu. Dan Light juga nggak bisa buru-buru sih buat tech charge. Karena kalau misalkan tech charge-nya ke JP, waste banget. Tim Liquid bakal fight back-nya lebih chaotic nantinya. JP lihat tuh, ngebayangin banget ke Domeng loh JP. Tempelin ya. Tempelin. Ditempelin. Tapi ada checking boost juga tadi yang dilakukan sama Sanji. Akhirnya mendeteksi keberadaan dari Edward-nya. Sehingga ya harusnya udah mulai di-aware lagi. Tapi Lordnya seperti tidak akan di-reset kan? Oke, tapi Edward ya, ketahuan hanya saja untuk sekarang. Sanji akan kehidupannya akan jauh lebih aman karena Edward yang mencoba untuk bisa mengusir ke mereka menuju ke tempat yang sangat-sangat jauh dari Lord tersebut. Tapi Edward yang malah langsung berkeliling cepat. Dan Lordnya berhasil diaman kalau season portnya down. Ada satu orang dari tim Liquid Bears yang memang berhasil diamankan. Bahkan sekarang JP-nya pun langsung menghilang. Mereka melakukan adu damage yang tepat berada di pit dari Lord tersebut. 2 untuk 3. Yes, tadi agak kecepatan juga nggak sih Petrify langsung ke Karl TZ-nya? Karena Lordnya masih ada beberapa HP. Ya, sampai tadi Light-nya juga flicker tectonic charge. Semuanya untuk Karl TZ. Dan sekarang mau dibalikin? Yap. Kanan kiri. Oke. Hampir saja. Wow. Wah, itu, gila sih. Itu crossfire yang menarik ya. Yang Kiri satu dari fisik, kanan, kanan yang satu magic. dari kiri. Iya. Fisik magic mau yang mana? Ayo. Mundur. Maju kena, mundur kena nih. Makanya. Kiri kanan loh. Itu bener-bener positioning yang dead end banget karena mereka lagi menang orang kan. 3 melawan 2 jadinya. Sekarang Lord harusnya masih bisa di defense. Hanya saja ya ini dia timing yang tepat untuk Karl TZ dengan Ishun Shin-nya. Karena di awal dia udah ngerelain semua turtle-nya. Ambil nih turtle, Silakan. ambil nih seafood. Kita farming dulu aja. Bener-bener, dia selalu ada trade itu loh yang mahal banget yang bisa dilakukan sama tim Liquid. Nah, ini cocok nih buat pelajaran mungkin teman-teman kita yang lagi nonton ya. Ya. Kalau jungler kalian anti seafood atau alergi seafood, lihat Karl TZ. Iya. Ya tapi emang jungler kalian bukan Karl TZ anyway. Ya. Jadi makanya berbeda. Dan kalau kita lihat nanti dari instant replay, sebenarnya team fight ini udah terbagi rata loh. Kayak stun effect-nya benar-benar kena, the way of dragon-nya ke Domeng. Terus di lini belakang juga udah kena Petrify, tapi darahnya masih 12.000. Jadi ya efek dari life bane sih. Yep. Glowing One Dominance Ice inilah yang ngebuat semua regen yang dari Edward tuh nggak dapet. Gitu. Dari sekian banyaknya tim fight tadi Sanji bisa-bisanya positioningnya enak banget di situ loh. Iya. Enak banget dia sendirian cuman
Masalahnya kayak gini loh. Ya tadi apa yang melanjutkan dari apa yang KB bilang ya. Tim lu oke gak dapat turtle 3 kali. Jangan panik dulu, tenang dulu, lihat ini. Lihat tim Liquid tidak makan turtle 3 kali. Itu makanya. Tapi perbedaan dari golnya tetap bisa diratain dulu. Karena ya dari awal sih, dari awal kan kita juga ngeliat kan mereka trade-nya sama kill. Jadi tim Liquid secara nggak langsung mereka unggul dari segi point kill. Dan ya point kill tersebut yang sebenarnya lebih worthy. Dan 30 stack dari Sky Pierce dengan 3 stack lagi nih. Ini buat teman-teman yang nanya, Bang itu 7 apaan Bang? Nah itu 7 tuh stack buat mahkotanya Granger. Didapatkannya gimana? 10 kill participation. Sekarang kan 4 kill 3 assist ya, jadi otomatis baru 7 kill participationnya, kurang 3 lagi. Assist ya dihitung juga ya, bukan harus nge-kill 10 bukan ya? Iya bukan. Kill 10, Sky Pierce first item itu. Oke, kembali tenang keadaan sekarang. Tidak mau terlalu terburu-buru walaupun tim Liquid sekarang sudah mulai kembali untuk menemukan timing yang tepat tim fight-nya. Damage-nya udah ada. 18 menit. 18 menit biasa kita mah. Welcome to Philippine Regional. Iya, welcome to Champion Server kalau kata Wolf. Champion server. Kalau kata Wolf, bukan kata saya. Oke. Saya mau brawl server Bang. Izin ya. Jadi kalian yang belum terbiasa teman-teman, biasakan diri kalian. Ya emang temponya pelan. Temponya kan seperti ini. Pelan-pelan, tungguin banget. Jalanin laning jauh, mainin makro. Sampai mungkin ya mecahin Immortal aja butuh effort yang luar biasa. Mungkin nanti sesaat lagi teman-teman akan melihat nih. Immortal, Winter, Rose Gold, apalagi Queen Swings. Udah ganti item. Semua. Iya. Oke, Lord Evolve masih coba untuk dipegang oleh Aurora Gaming Philippine. Oh Yue. Yue. Waduh Yue-nya terancam tapi coba lihat. Tectonic Charge gak kena dan sekarang waktunya untuk pemain-pemain dari tim Liquid. Mereka akan langsung membabar habis siapa yang ada di situ. Karena informasi yang udah berhasil dapatkan di tempat berbeda. Edward yang kembali menjadi satu orang yang dihajar habis-habisan oleh Kalji dan juga Sanji. Wah, ini harusnya menjadi takeover dari tim Liquid. Yap. Sedikit lebih tersisa. Siapa yang akan mendapatkan Karl Lotter sebelum kembali Kalsi. JP yang kehilangan Immortal tapi mereka masih berusaha dan pada berbeda sedikit lebih tersisa. Sanfordnya down. Kalsi yang kehilangan Immortal tapi langsung dikerubungin oleh beberapa venom. Kalsi untuk kali ini tidak bisa selamat. Sedang terakhir ke shutdown. Domeng mengamuk. Ya triple kill dari Domeng Kite. Lord Evolve memang didapetin sama tim Liquid tapi Aurora Gaming Philippines. Mereka menjawab untuk bisa langsung memenangkan team fight-nya. Wah, kayaknya tadi Karl TZ ada niat buat beli Winter, tapi ternyata dia membeli ke arah dari Potion. Nambahkan attack, tapi tidak dengan cara dia bertahan hidup. Walaupun tadi Bro Cahyo dengan Tectonic Charge-nya miss, tapi anyway. Mereka menang dari segi jumlah dan mereka akan nge-delete Lord ini dengan cepat. Ya, ini kalau ganti-ganti item kadang ya, Winter itu sebelah sama Fleeting. Kayak ini juga kemarin sempet kan? Iya, Winter, Fleeting. Biru kan sama-sama. Aman teman-teman, aman. Paling ya ini stok FYP jatuhnya ya. Buset deh stok FYP. Stok FYP. Walaupun jujur tadi Sanji sih sebenarnya yang aku rasa perlu mendapatkan sorotan. Karena dia yang nge-delete langsung Yuchongnya kan. Jadi Yuchongnya nggak di tengah-tengah tim fight gini. Nggak ngancam Oheb, nggak ngancam Karl TZ. Karena emang dipisahin kan tim fight-nya juga. Cuman mungkin ekspektasinya dari Edward adalah dengan misahin Kalzi dan juga dari Sanjinya yang di sini emang all in aja gitu iya, kan Prof iya, ya. emang all in aja. Jadi, tapi ternyata tidak all in. Ya emang tujuannya kan mau bonyokin Oheb, JP, Sanford kan, Grangernya ini kan. Ya wajar aja kalau emang ternyata yang ditarget adalah lini depan. Dan ini dia 60 nih teman-teman ya. 10 dari mahkotanya tuh udah ada ijo-ijo tuh di atas kepalanya. Ya nyala ya. Nyala. Connect ya. Pasifnya sama Sky Pierce-nya ini kayak emang didesain yang cocok sekali. Hijau-hijau ya. Hijaukan dunia. Hijau adalah warna harapan. Iya, mari hijaukan dunia. Nah, itu. Hijau. Nah kan Oracle Garden Helmet. Mau 1.000 loh ini pasifnya. Ya mau 1.000, bentar lagi. Ya ini udah menit ke-21 ya, tak terasa. Santai teman-teman. Santai. Santai. Emang match-nya juga santai nih coba lihat. Iya. Ditarik lagi goldnya sama Aurora. Ditarik lagi sekarang. Ya kan? Ya walaupun di menit segini bukan jadi jaminan ya, karena itemnya juga pasti udah catch up satu sama lain. Cuma ini menandakan saja bahwa apa yang tadi dipegang Liquid udah mulai dibalikin. Dan mereka bersiap lagi untuk bisa melakukan team fight. Coba lihat Edward jangan siapa menjadi korban. Ada Immortal yang terpecah dari Sanji, tapi Sanji akan ngambil sepatu bisa mengeluarkan lagi ke arah Federal Strike. Tapi untuk sekarang tidak ada Federal Strike. Sementara sekarang Kalji yang pada berbeda langsung diajar oleh Edward. Tapi Edward yang kehilangan dari Kalji yang langsung kabur ke depan. Yang jauh lebih aman. Sementara sekarang Yue mencoba untuk pisah. Mendapatkan JB. Wah tadi JB udah bener-bener target langsung ke Domeng sih.
Domengnya juga tenang banget, dia nggak pakai purify-nya. Karena tendangnya tadi ke arah yang berlainan kan, bukan ke teman-temannya, dijauhin aja. Cuman ya, nggak ada yang tumbang lagi dari Aurora Gaming. Sanji yang nggak ada, unggul jumlah Aurora. Mereka bisa kuasai area Lord Evolve ini. Iya, cuman tim Liquid kayaknya nggak mau tinggal diam. Mereka berusaha juga untuk bisa beradu lagi. Mereka kalah dari sisi quantity, tidak takut. Mereka ingin maju. Galzi melihat dari kejauhan. Seperti apa lagi karena Demo udah mulai berusaha di dalam area tersebut. Tapi Domek yang berhasil mendapat ke arah Lord Jedi Bagus sekarang. JP mau ke arah mana satu terakhirnya JP. Dikejar JP. Masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja untuk kali ini Yue yang mendapatkan point kill. Wah, langsung anti-graph ya untuk mengejar karena JP hanya menyisakan 3 pemain tim Liquid. Sanford memasang badan di depan. Oke, Sanji dengan positioning begitu mengerikan dengan Federal Strike udah langsung dia keluarkan bulan perbedaan Winter Curve kali ini dari Oheb. Immortalnya terpecah, Immortal pula kekilan dan Oheb menjadi korban di dalam pertempuran. Satu best startnya yang ada di area mid sudah berhasil hancurkan pula. Lord bersiap mengantarkan Aurora Gaming Phase untuk bisa mendapatkan ke arah game yang pertama. Akan seperti apa lagi? Dan ini dia 23 menit. Aurora Gaming Philippines, what a nice start. Satu game yang berhasil mereka amankan. Wow, Domeng Kite yang sangat-sangat online. Targeting memang baik tadi. Dan Sanford dibikin babak belur. Wah, dan mana senyuman itu? Sabar dulu. Karena masih satu game saja yang didapatkan sama Aurora Gaming Philippines. Yes. Masih di best of 3 series teman-teman. Masih ada kesempatan. Tim Liquid membalikan keadaan. Tapi ingat, sekali lagi macro play yang memang inilah menjadi alasan kenapa dari M2 sampai M6. PH lagi. Sabar, bener ya. Nungguin 5. Ya jujur aku pun ngerasa ya, karena aku tinggal di Indo. Aku ngerasa greget ngeliatnya. Perang kayak dari tadi, lama bener ini. Tapi ya emang begitu cara main mereka. Itulah suara teman-teman kita yang sedang menonton di luar sana. Iya. Bang, kita Tenang. butuh perang, Bang. Saya pun akan mewakilinya. Bayangin, ini 23 menit. Killnya 24 total. Iya, paling komennya apa? Match ngantuk. Ya. Gabi, ilmu semua nih. Itu padahal ya cara mereka manage minionnya, targeting mereka, timing mereka buat ngincar Sanji. Itu tadi datanya di Sanji. Kena pokoknya Sanji. Langsung dihajar depannya semuanya. Dan ketika udah gak ada damage deal yang menyentuh ke Granger, ya udah pasti bakal bebas banget buat Grangernya nembakin ke arah Uranus, Cici, semuanya bahkan. Itu di saat match itu terlihat rapi, ya kalau mungkin kalian ada yang bosan, boring, gak terbiasa, sampai ngantuk, ya itu guys. Tapi disitulah esensinya tersimpan. Bagaimana cara manajemen webnya, cara kalian untuk ngebalikin keadaan apa gimana, dan itu semua terlihat rapi. Ya konsekuensinya kayak begini. Karena Ya. ya